Hey hamsters, dalam Akademi minggu ini kita akan mengulas kembali semua peristiwa besar yang membentuk dunia kripto di tahun 2024. Tahun ini penuh dengan lika-liku seperti hamster yang melesat melalui labirin, terus menemukan jalur baru dan jalan buntu. Kumisnya sudah bergerak-gerak dipenuhi antisipasi. Mari kita selami 5 peristiwa terbesar yang membentuk tahun 2024. 2024 dimulai dengan kuat, seperti hamster yang akhirnya menemukan roda yang dirancang sempurna setelah bertahun-tahun berlari berputar-putar. Ya, ini adalah tahunnya ETF kripto. Setelah 10 tahun lamanya, Amerika Serikat melihat persetujuan pertamanya untuk spot Bitcoin ETF. Hanya 10 hari memasuki tahun ini, SEC Amerika Serikat menyetujui ETF pertama yang akan melacak harga Bitcoin. Ingatlah bahwa meskipun peluncuran Amerika Serikat terjadi tahun ini, pasar Eropa telah menawarkan produk yang diperdagangkan di bursa ETF selama beberapa tahun, sejak 2019. Hingga saat itu, Amerika hanya memiliki ETF Futures Bitcoin, yang terasa seperti hamster yang terus berlari mengejar hadiah yang sedikit di luar jangkauan. Jadi, ketika akhirnya melihat persetujuan tersebut, itu dianggap sebagai kemenangan besar. Victory! Untuk industri aset digital, sebuah peristiwa yang ditandai oleh penerbit termasuk BlackRock, ARK Invest, Fidelity, Grayscale, dan VanEck, untuk menyebutkan beberapa pemain besar yang akhirnya mendapat lampu hijau dari Gary Gensler, orang yang memimpin perlawanan. Tentu saja komentarnya bahkan setelah persetujuan menghasilkan sejumlah berita utama terkait ETF tambahan sepanjang sisa tahun dan maju cepat ke akhir 2024. 12 spot Bitcoin ETF melampaui total $100 miliar dalam aset yang dikelola. Ini menjadikannya salah satu peluncuran ETF paling sukses sepanjang masa, yang secara alami memacu sejumlah rally harga besar sepanjang perjalanan tahun 2024. Sementara ada kabar baik untuk sebagian pihak, ada juga kabar buruk untuk yang lain. Tahun 2024 juga ditandai dengan akhir dari saga SBF. Dahulu kala ada sebuah bursa bernama FTX, bintang bersinar dalam dunia kripto, sampai saatnya ambruk pada November 2022. Dan di balik bursa tersebut ada seorang pria bernama Sam Bankman-Fried, yang akan terus kita sebut sebagai SBF. Disebut sebagai yang paling licik dari semua hamster, SBF akhirnya menjadi wajah di balik salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah, menggelapkan dana pelanggan yang diperkirakan mencapai $8 miliar melalui bursanya. Seperti hamster dalam roda, SBF tampaknya tanpa henti mengejar tujuan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Tapi pada akhirnya, keserakahannya sendiri yang menjeratnya dalam perangkap buatannya sendiri. Bahkan mereka yang tidak memiliki hubungan dengan bursa merasakan dampaknya karena nilai Bitcoin jatuh sesaat setelahnya. Saga ini dilabeli sebagai kebangkitan dan kejatuhan yang menakjubkan yang termasuk persidangan selama sebulan pada tahun 2023 yang berakhir dengan hukuman 25 tahun penjara. Nope. Stop talking, go to jail. Oh. Panjang? Tidak. Jika mempertimbangkan bahwa jaksa federal berpikir dia harus menghadapi 40-50 tahun. Namun, meskipun lebih pendek, hukuman 25 tahun tersebut juga sedang diajukan banding dalam berita utama setelahnya. Dan sekarang, tahun ini berakhir dengan spekulasi tentang kemungkinan pengampunan seperti yang disampaikan dalam tweet dari CEO Tesla, Elon Musk. Sepertinya resolusinya mungkin belum juga selesai. Tema keadilan berlanjut sepanjang 2024 dan segera setelah itu ada satu nama besar lainnya yang menghadapi masalah. Maju cepat ke bulan September dan CZ masuk penjara, lalu keluar. Pendiri salah satu bursa terbesar di dunia itu juga masuk penjara. Hal ini terjadi beberapa bulan setelah dia mengaku bersalah atas tuduhan kriminal seputar undang-undang anti pencucian uang Amerika Serikat. Tapi mungkin Janet Yellen, Menteri Keuangan, yang mengatakan dengan tepat, kegagalan Binance yang disengaja memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku pelecehan anak melalui platformnya. Yang menyebabkan dia mundur sebagai CEO bursa pada November 2023. Kemudian hukumannya yang awalnya 36 bulan dikurangi menjadi hukuman 4 bulan. Itu seperti melihat hamster dalam roda. Dia terus berlari, membuat gerakan, dan tampaknya terperangkap dalam siklus konsekuensi.
Tapi tepat ketika tampaknya kandang menutupinya, dia menemukan cara untuk melarikan diri dengan hukuman lebih pendek dari yang direncanakan. Dan mengingat durasi singkat hukumannya, 4 bulannya di balik jeruji juga berakhir pada 2024. Meski perjanjian pembelanya menyatakan dia tidak bisa lagi menjadi CEO Binance, dia sempat membahas tentang kembali ke sorotan kewirausahaan. Sesuatu yang dinantikan di 2025 mungkin. Tahun untuk catatan sepanjang masa. Bayangkan hamster berlari di atas rodanya, mendapatkan momentum dengan setiap putaran. Itulah yang juga menggambarkan tahun 2024. Di antara pesaing teratas yang memimpin adalah Toncoin yang naik ke tingkat tertinggi sepanjang masa, sebesar $8,24 pada 14 Juni. Ini adalah hasil dari sentimen pasar secara keseluruhan yang positif, minat investor yang terus berlanjut, dan pengembangan berkelanjutan dari white paper OG Telegram. Dan ini baru permulaan bagi Ton, yang terus melihat pertumbuhan besar, dengan penelitian menunjukkan bahwa ekosistem Ton telah melihat peningkatan 12 kali lipat dalam volume transaksi harian dari 100.000 menjadi 1,2 juta pada 2024. Kemudian datang lonjakan harga untuk alt lainnya, yakni Solana, yang mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada 22 November 2024 dengan harga $263,83. Saat itu, lonjakan ini mendorong Solana menjadi kripto terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar. Gerakan di harga Solana sering dibandingkan dengan hamster yang berlari dengan giat di rodanya, terus menambah kecepatan, memanfaatkan momentum di sekitarnya. Demikian pula, kenaikan Solana sebagian besar didorong oleh minat institusional yang semakin meningkat pada ETF Solana. Kabarnya adalah bahwa perusahaan besar seperti Bitwise dan VanEck siap dengan aplikasi mereka. Dan tentu saja semakin banyak investor yang ikut serta, semakin cepat harga melonjak, mendorong Solana ke ketinggian baru. Tahun ini juga merupakan kembalinya mantan Presiden Donald Trump yang melanjutkan untuk membuat comeback cukup besar dalam kembalinya ke jabatan. Untuk kripto, ini adalah berita yang cukup besar karena sikap pro-kripto sang presiden yang mengakibatkan Bitcoin mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa dan lainnya. Dan kemudian lainnya lagi. Lonjakan harga pertama dimulai setelah kemenangan Donald Trump pada bulan November. Ingatlah bahwa ini bukan hanya pro-kripto, tapi juga berakhirnya pendekatan anti-kripto yang sebelumnya dimiliki pemerintahan Biden. Batas $100.000 datang segera setelah Trump mengumumkan Paul Atkins akan menjadi pengganti Gary Gensler, yang bisa berarti regulasi kripto yang lebih longgar. 10 hari kemudian, Nice. dan investor yang optimis masih berbagi dalam kegembiraan rally harga yang mendorong Bitcoin lagi. Hanya kali ini ke $104.000. Kemudian menjadi $107.000 setelah rencana terkonfirmasi untuk cadangan Bitcoin dari Trump. Bitcoin kemudian meroket ke $108.268,45 dan terus melihat janji meskipun beberapa berspekulasi penurunan dalam jangka pendek sebagai akhir dari tahun yang sangat menarik. Jadi meskipun dia tidak akan benar-benar menjabat hingga 2025, harga token dan tentu saja Bitcoin sudah mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa. Dan ingat ETF dari bahasan sebelumnya, bahkan dana yang diperdagangkan di Amerika Serikat ini menarik arus masuk yang cukup substansial setelah terpilihnya Donald Trump, $8 miliar tepatnya. Dan sejauh rencana Donald Trump, This is only the beginning. ini mungkin hanya awalnya. Media grup Donald Trump juga dikatakan mempertimbangkan untuk membeli Bucket, sebuah bursa kripto. Mungkin terlalu awal untuk mengatakan ini, tapi memasuki 2025 tampaknya cukup menjanjikan. Karena di mana Bitcoin memimpin, yang lain akan mengikuti. Dan begitulah akhir dari 2024. Terima kasih telah bergabung dalam Academy hari ini. Pastikan untuk berlangganan. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.